That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got Okay. Right. Left. Right. it. Look, we're moving. Ah! Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. Got it. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Good dog! Oh, no! Look out! Woo, yeah! Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Oh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. You just saved my life. Huh? So? I knew it. You what? That there is some good in you. Assalamualaikum sahabat muslim kelas 3. Mari kita belajar pelajaran 2. Senangnya belajar surat An-Nasr. Sebelum membaca surat An-Nasr, amatilah gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ada Pak Guru sedang mengajarkan surat An-Nasr kepada siswa kelas 3. Membaca surat An-Nasr. Sekarang kalian perhatikan bacaan surat An-Nasr berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Menghafal surat An-Nasr. Mengapa kita menghafal surat An-Nasr?
Ya, karena hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Kemudian, bagaimanakah cara menghafalkan surat An-Nasr? Caranya, melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan bacaan An-Nasr dari video, guru, atau teman. Menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Untuk bisa menulis Quran surat An-Nasr, perhatikan penulisan lafaz surat An-Nasr berikut. Kemudian, rajinlah berlatih menulis surat An-Nasr sampai mahir. Pesan surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr berjumlah 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr. Pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Kemudian perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya. Nah, bagaimana sikap kita? Kita harus selalu bersyukur apabila mendapat kegembiraan. Anak-anak, mari perhatikan dengan seksama makna dan kandungan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Anak-anak, ayat 1 surat An-Nasr menerangkan sejarah tentang kemenangan umat Islam atas kota Makkah, atau sering disebut dengan peristiwa Fathul Makkah, di mana atas perjuangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, umat Islam berhasil menguasai kota Makkah. وَرَأَيْنَا النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Anak-anak, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah di Makkah, Nabi Muhammad SAW menerima penolakan yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad harus hijrah ke Madinah. Dan ketika di Madinah, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki pengikut yang sangat kuat. Atas perintah Allah, Nabi Muhammad pergi ke Mekah, dan di sana
Nabi Muhammad beserta umat muslim yang lainnya berhasil menguasai kota Makkah yang sering disebut dengan istilah Fathul Makkah. Dari peristiwa itu, banyak orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya memeluk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Anak-anak, pada surat An-Nasr ayat ketiga, Allah memerintahkan kepada kita untuk yang pertama, memperbanyak membaca bacaan tasbih. Seperti apa bacaan tasbih? Bacaannya yaitu Subhanallah. Perintah yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu memperbanyak membaca hamdalah, membaca alhamdulillah. Kemudian perintah yang nomor tiga, Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Untuk apa anak-anak? Untuk memohon ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Anak-anak harus yakin bahwasanya Allah akan menerima taubat kita karena Allah Maha Penerima Taubat. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita kali ini, jika anak-anak sudah belajar makna kandungan surat An-Nasr, yang pertama, anak-anak harus yakin bahwasanya pertolongan dari Allah akan selalu datang. Yang kedua, kita banyak membaca zikir, membaca tasbih, membaca hamdalah, dan membaca istighfar.